A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu dan adik-adik Lajnah Imailah Indonesia peserta Taklim Des yang ke-12 yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini adalah pertemuan kedua dari program Taklim Des ke-12 yang mengupas tentang tafsir surah Al-Fatihah. Pada hari ini kita akan membahas tentang logat dan penjelasan dari ayat ke-1 sampai ayat ke-3 dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini, surat Al-Fatihah ini tafsirnya disampaikan oleh Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu sebagai Khalifatul Masih yang kedua. Dan hari ini kita akan membahas 3 ayat. Kita langsung masuk ke ayat yang pertama. Ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ini, ada 5 kata. Ya, 5 kata bi, ismi, Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Bi itu artinya dengan, ismi itu artinya nama. Dalam hal ini ada 2 macam nama, yaitu yang pertama nama zat, yaitu Allah, yaitu adalah nama zat yang maha suci. Dan yang kedua adalah nama sifat. Dalam hal ini, di dalam ayat ini adalah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman sendiri dan Ar-Rahim itu berasal dari akar kata yang sama gitu. Jadi akar katanya dari kata rahima yarhamu dan rahmatun atau rahmat. Jadi kalau Ar-Rahman artinya adalah zat yang memiliki rahmat yang amat luas yang melingkupi segala sesuatu. Jadi rahmat yang demikian ini bukan karena ganjaran dari amal yang dilakukan oleh manusia, tapi karena sesuatu itu memang berhak menerimanya, karena ini sifat Rahman dari Allah Ta'ala. Sedangkan Ar-Rahim adalah zat yang mengganjar orang yang berhak menerima ganjaran karena amal baiknya. Jadi dengan balasan yang baik, serta berulang-ulang menurunkan rahmat kepadanya. Jadi kedua-duanya berupa rahmat dari Allah Ta'ala, tapi beda bentuk pemberiannya kepada makhluk ciptaannya. Nanti akan kita bahas satu persatu lebih mendalam lagi selanjutnya. Nah, sebelum kita belum lanjut, kembali lagi yang tadi bi dengan ismi itu, kenapa kalau kita terjemahan ibu-ibu dan adik-adik mungkin akan mengetahui Bismillahirrahmanirrahim di terjemahan Al-Quran kita, dan aku baca dengan nama Allah. Kata bacanya ada di mana seperti itu. Nah, menurut kebiasaan Arab, kata bismi, bi lalu diikuti dengan ismi bismillahi, itu harus dianggap ada tercantum kata-kata ikro atau akra'u atau nakra'u, yang artinya mulailah dengan nama Allah, bacalah dengan nama Allah, aku baca atau kami baca dengan nama Allah. Jadi maka bismi diterjemahkan aku baca dengan nama Allah. Sudah harus ada tercantum dianggap ada kata membacanya seperti itu. Aku baca dengan nama Allah. Dan kenapa tidak billahi dengan Allah gitu, dengan Allah harus pakai ismi. Ini juga suatu kekuasaan bukti bahwa Al-Quran bukan buatan manusia, karena billahi itu artinya adalah demi Allah, aku bersumpah demi Allah. Jadi konotasinya kurang baik atau negatif. Tapi kalau bismillahi, aku baca dengan nama Allah, benar-benar dengan menyebut Allah, tidak hanya bersumpah dengan nama Allah, seperti itu. Jadi memang benar bahwa Al-Quran ini adalah bukan buatan manusia, karena luar biasa Allah Ta'ala mengatur semua. Nanti akan kita lihat ke ayat-ayat berikutnya. Baik, selanjutnya tadi dijelaskan bahwa nama Allah adalah nama zat, jadi bukan nama sifat. Kalau nama sifat itu misalnya Allah bersifat azali, yaitu tidak ada permulaannya. Gitu. Lalu Allah bersifat abadi, tidak ada kesudahannya. Lalu Allah bersifat hayu, al-hayu, maha hidup, al-qayyum, segala sesuatu bersandar, bergantung kepadanya. Allah bersifat malik, yaitu maha memiliki segala yang ada, milik Allah Ta'ala. Lalu bersifat khalik, yang menjadikan atau yang menciptakan segala sesuatu. Dan Allah juga bersifat Rob, yaitu Tuhan yang menumbuhkan dan memelihara segala makhluk, segala ciptaannya. Jadi Allah sendiri ini merupakan dalam bahasa Arab tidak ada
kata lain, tidak ada terjemahan lain selain Allah. Jadi dalam penerjemahan ke dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Al-Quran, kata Allah tetap Allah penulisannya, tidak dirubah ke penerjemahan yang lain. Biasanya di dalam bahasa Arab, alif lam itu bisa terpisah. Misalnya al-kitabu, artinya buku. Alif lam bisa terpisah, kitabun tidak pakai alif lam bisa berdiri sendiri. Tapi kata Allah tidak bisa. Ini harus menjadi satu bagian. Alif, lam, dan bertasdid dan ha. Lalu kata Allah sendiri di dalam bahasa Arab tidak bisa dijamak karena ada bahasa-bahasa Arab kata-kata sifat dalam bahasa Arab yang lain bisa dibentuk dalam bentuk jamak. Misalnya kitabun bentuk jamaknya kutubun, lebih dari 2 buku, tapi Allah tidak ada. Nah, ini membuktikan bahwa Allah adalah nama zat satu-satunya yang dimiliki Sang Pencipta yang Maha Suci yang dituliskan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Ta'ala sendiri. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini menurut Imam Abu Ali Farisi, pengertian Ar-Rahman, tadi kita sudah bahas sedikit. Lalu Ar-Rahman itu pengertian segala macam rahmat dan hubungan yang khusus hanya dengan zat Allah Ta'ala semata. Jadi Ar-Rahman, semua Allah yang menyiapkan. Sedangkan Ar-Rahim itu hubungannya khusus dengan zat orang mukmin saja. Artinya rahmat dari sifat Ar-Rahim itu hanya khusus untuk orang-orang yang berbuat kebaikan saja. Kadang kan kalau sifat Rahman kan ke semuanya, baik orang itu berbuat baik ataupun tidak, semuanya diberikan sifat, semua disiapkan segala sesuatunya oleh Allah Ta'ala buat keperluan hidup mereka, seperti itu. Lalu yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam salah satu hadis, Ar-Rahmanu Rahmanud Dunia, Warahimu Rahimul Akhirah, yang artinya Ar-Rahman adalah berkenaan dengan rahmat-rahmat yang ada di dunia. Sedangkan Ar-Rahim adalah berkenaan dengan rahmat-rahmat yang ada di akhirat. Mungkin nanti kita akan masuk lebih terinci ke pembahasan di ayat yang ketiga ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahmanur Rahim ayat ketiga. Nah, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini di dalam Al-Quran ada hampir di semua awal surah. Surah dalam Al-Quran ada 114 surah, tapi Bismillahirrahmanirrahim ini aja hanya ada di 113 surah. Yaitu surah yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah surah ke-9. Surah At-Taubah atau surat Baro'ah. Penamaan surah atau juz kadang dipakai dengan huruf kata pertama yang ada di juz atau surah tersebut. Misalnya seperti di sini At-Taubah, Baro'ah. Biasa disebut dikenal juga dengan surah At-Taubah atau surah Baro'ah. Itu betul pengucapan seperti itu. Begitu juga dengan juz. Misalnya juz ke-30 kan dimulai dengan surah An-Naba. Kata pertamanya setelah Bismillahirrahmanirrahim adalah amma yatasaalun amma. Jadi juz 30 dikenal juga dengan juz amma. Juz kedua juga dikenal dengan juz sayaqulu karena diawali dengan kata-kata sayaqulu. Seperti itu. Nah, lalu di sini disampaikan dari suatu sumber yang sangat jelas dan sahih bahwa surah At-Taubah atau surah Baro'ah ini tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim karena merupakan masih sambungan dari surah sebelumnya yaitu surah Al-Anfal, surah ke-8. Jadi bukan merupakan surah pembahasannya tidak terpisah karena tiap surah kan ada pokok bahasan lalu ganti surah baru. Ini masih ada hubungan, masih ada tidak terpisah dari surah Al-Anfal seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih kelebihan kelebihan ayat Bismillahirrahmanirrahim ini. Ada Rasulullah pernah bersabda, "Kullu amrin dibalin la yubada'u fihi Bismillahirrahmanirrahim aqta'u." Yang artinya tiap suatu pekerjaan, baik besar, penting, atau bagaimanapun pekerjaan itu yang tidak dimulai dengan Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak akan ada keberkatan di dalamnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW selalu membiasakan sunnah itu dalam umat beliau. Di sini banyak sekali contoh hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa dalam ketika kita akan menutup pintu rumah, harus membaca Bismillah. Selanjutnya, ketika akan memadamkan lampu-lampu pun, bacalah Bismillah. Ketika akan membereskan wadah-wadah pun di dapur, kita juga dianjurkan untuk membaca Bismillah. Menutup gentong air, membaca Bismillah. Begitu juga ketika ada dalam beberapa hadis, ketika kita akan seorang suami pergi kepada istrinya, juga mengucapkan Bismillah.
ketika mengambil air wudhu, ketika akan makan, ke WC, atau hendak berpakaian, kita harus mengucapkan bismillah. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Aku baca dengan nama Allah. Kita sadar bahwa semua yang kita lakukan harus ditujukan untuk mencari keridhaan dan keberkatan dari Allah Ta'ala. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pemurah, yang Allah sudah sediakan semuanya yang ada pada kita. Kita masak, sudah disediakan kompor, ada semuanya Allah siapkan untuk kemajuan kita. Seperti itu. Ar-Rahim, dan Allah memberikan yang tadi sebelumnya next. Nah, yang Allah Ta'ala memberikan berbagai kemudahan-kemudahan bagi Allah Ta'ala, bagi manusia, seperti itu. Jadi kita sadar dengan Bismillahirrahmanirrahim, apapun yang kita lakukan semoga diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, kita masak, anggota keluarga yang makan menjadi sehat, ya, semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur, mengingat, oh ini karena Allah nih kita punya rumah, karena Allah kita punya pakaian, karena Allah kita bisa memiliki WC yang nyaman, seperti itu, dan seterusnya. Lalu di dalam Al-Quran juga, Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surah An-Naml ayat 30, di sini Allah Ta'ala berfirman, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Sulaiman juga memakai bismillah ketika mengirim surat kepada Ratu Sabah saat itu. Dan di surah Hud ayat 41 juga Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan, menyuruh kepada para sahabat beliau untuk membaca bismillah terlebih dahulu sebelum menaiki perahu. Ini ternyata Bismillahirrahmanirrahim tidak hanya ketika zaman Nabi Muhammad dan kesini saja sudah dilaksanakan. Ternyata para Nabi Allah, utusan Allah Ta'ala juga menyebutkan Bismillah pada masa-masanya, pada masa sebelum Al-Quran diturunkan. Nah selanjutnya, kenapa ayat Bismillahirrahmanirrahim menjadi permulaan dari setiap surah di dalam Al-Quran? Ini ada 5 sebab. Yang sebab pertama adalah karena Al-Quran itu kan merupakan khasanah ya. Khasanah ini tidak akan dapat dibuka tanpa izin dari Allah Ta'ala. Makanya di dalam surah Al-Waqi'ah ayat ke-79 Allah Ta'ala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang dapat mengetahui atau menyelami Al-Quran selain orang-orang yang telah disucikan rohaninya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 26 juga Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala menetapkan sebagian orang jadi sesat dengan perantaraan Quran dan sebagian lagi dapat petunjuk. Maknanya bukan dengan Al-Quran kita disesatkan, manusia disesatkan, tidak. Tapi cara manusia memahami isi Al-Quran itu yang berbeda-beda. Bahkan kalau kita tidak bersih hati kita dalam mempelajari Al-Quran, maka kita bisa menjadi yang tersesat. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Maka bagaimana sih caranya supaya kita tidak salah dalam memahami khasanah ayat-ayat Allah, penjelasan dari surah yang ada di dalam Al-Quran, bagaimana supaya kita mendapatkan buah yang baik, bukan yang buruk gitu. Nah, di sini Allah Ta'ala sudah menunjukkan di dalam surat An-Nahl ayat 98, Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Jadi bila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan lebih dahulu pada Allah Ta'ala. Permohonan perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Dan yang kedua, kita mohon pertolongan kepada Allah dengan perantaran sifat rahmaniyat tadi, maha pemurah, kepemurahan Allah, dan rahimiyatnya atau kasih sayangnya, penyayangnya. Dengan demikian kita akan terhindar dari kesesatan dan akan mendapatkan petunjuk insya Allah Ta'ala. Baik, selanjutnya. Yang kedua, sebab Bismillahirrahmanirrahim di awal surah itu merupakan sebuah nubuatan ya, ibu-ibu dan adik-adik semua, disampaikan di dalam Perjanjian Lama, di dalam bab Ulangan pasal 18 ayat ke-19, isinya, barang siapa yang tidak mendengarkan sabda-sabdaku yang dikatakannya dengan menyebut namaku, maka aku akan mengambil tindakan terhadapnya. Jadi kabar gaib ini sudah ditakdirkan untuk Nabi yang menyerupai Nabi Musa alaihissalam, bahwa bila dia akan menyampaikan sabda atau firman Tuhan, dia pasti akan mengatakan segala yang akan kusampaikan ini semuanya dengan nama Allah, tidak ada satupun atas kehendakku sendiri. Jadi ini sebenarnya merupakan kabar gaib yang pertama, genap nubuatan dari Nabi Musa alaihissalam, ya. Yang kedua, jadi peringatan juga untuk bagi Yahudi dan Kristen bahwa kalau mereka tidak
Mendengar kalam ilahi artinya perkataan Tuhan yang disampaikan dengan menyebut nama Allah sebelumnya oleh Nabi Muhammad dalam hal ini, maka mereka sudah sepatutnya akan mendapatkan hukuman sesuai dengan nubuat Nabi Musa alaihissalam tadi di atas. Itu kenapa Bismillahirrahmanirrahim ditempatkan di awal surah. Lalu yang ketiga, ini juga nubuatan Bismillahirrahmanirrahim ini di dalam Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Lama, bab ulangan pasal 18 ayat yang ke-20. Isinya, itu nabi yang demikian lancang yang berani mengatakan sesuatu atas namaku, padahal aku tidak menyuruhnya demikian, atau mengatakannya atas nama berhala-berhala, maka nabi yang demikian mesti akan dibunuh. Jadi dengan ayat ini sudah jelas bahwa barang siapa yang berdusta mengatasnamakan Allah Ta'ala, maka dia akan dibinasakan oleh siapa? Oleh Allah Ta'ala. Jadi tiap orang yang akan mencari kebenaran akan menjadi saksi bahwa kemenangan dan kemajuan yang dirasakan, yang dialami oleh Yang Mulia Rasulullah SAW dan umatnya Islam sampai hari ini, itu karena yang dikatakan beliau itu adalah dari Allah Ta'ala. Kalau beliau berdusta, otomatis akan dibunuh, akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Jadi Bismillahirrahmanirrahim adalah hujat atau keterangan atau bukti khusus bagi Yahudi. Dengan terletaknya Bismillahirrahmanirrahim di tiap permulaan surah, berarti 114 kali Yahudi menjadi orang yang bersalah karena tidak sesuai dengan apa yang ada di bab ulangan pasal 18 ayat 20 di kitab Perjanjian Lama. Dan 114 kali dikemukakan dalil atas kebenaran yang mulia, yang agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya sebab yang keempat adalah kenapa Bismillahirrahmanirrahim diletakkan di awal surah. Di sini dikatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu kadang ada dalam 3 kondisi, ya dibagi 3 kelompok, 3 keadaan. Yang pertama, orang ini dia kosong, tidak punya apa-apa sama sekali, kosong, tidak ada ilmu, tidak ada dasar apapun. Ya, orang ini akan merasakan ketika membaca Al-Quran akan keheranan dan berpikir dari mana aku akan mencari kebenaran karena tidak ada ilmu, tidak ada prolognya sebelum dia membaca Al-Quran seperti itu. Lalu yang orang yang kedua, kemungkinan dia orang yang banyak berdosa dan sering menimbulkan kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi dia tidak bingung, bagaimana ya saya harus menarik karunia Allah Ta'ala ke atas diri dia. Orang ini akan kebingungan. Orang ini termasuk kelompok yang berputus asa. Dia sedih, dengan pikiran bagaimana aku bisa memohon ampun kepada Allah, dosa aku begitu banyak ya. Gambarannya seperti itu. Lalu orang yang ketiga, dia orang yang telah banyak berkorban di jalan Allah, kemungkinan besar. Orang ini justru akan menjadi kelompok yang sombong. Orang yang sombong kemungkinan akan menjadi sombong karena dia merasa apa yang sudah diperintahkan kepada orang, aku sudah melaksanakan, seperti itu. Nah, selanjutnya, dengan adanya Bismillahirrahmanirrahim di tiap permulaan awal surah, ini merupakan buat ketiga orang ini bisa menjadi untuk kelompok yang pertama, pada orang yang kosong tidak punya apa, ya tidak punya apa-apa, itu akan diberitahukan tenang saja, masih ada Tuhan yang sudi menolong orang-orang yang tidak punya apa-apa dengan sifat rahmannya Allah Ta'ala tadi. Dan Allah melimpahkan karunia-Nya tanpa haknya. Jadi Allah akan melimpahkan karunia kepada orang itu, kepada kita semua sama, karunia petunjuk akan turun sama. Jadi kepada orang yang kosong, jangan khawatir, seperti itu. Lalu kelompok kedua dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang, akan disampaikan, diingatkan kepada dia bahwa tidak usah berputus asa, karena dengan ayat ini, dengan firman-firman Allah dalam Al-Quran, Allah akan mengampunkan segala macam dosa. Jadi jangan takut jika kita sudah banyak melakukan dosa. Lalu yang ketiga, pada kelompok yang ketiga, dengan Bismillahirrahmanirrahim, aku baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, orang yang sombong karena pengorbanannya ini diingatkan bahwa khasanah Allah Ta'ala itu tidaklah terbatas, sangat luas. Jadi jangan berhenti di tengah jalan, jadi jangan merasa saya sudah cukup, seperti itu. Masih banyak lagi kemajuan-kemajuan yang tidak akan berkesudahan. Jadi intinya di sini dengan Bismillahirrahmanirrahim, sudah perbaikan hati manusia dengan 3 kelompok ini, 3 keadaan ini, kan diharapkan ke depannya rahasia-rahasia Quran
akan bisa terbuka, yang tidak akan mungkin dapat dicapai tanpa perbaikan hati terlebih dahulu, yaitu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca Al-Quran. Baik, selanjutnya sebab yang kelima, maka ayat ini diletakkan di permulaan surah adalah sebagai kunci dari tiap surah. Jadi semua masalah dunia, masalah rohani, semuanya berputar di sekitar dua sifat Allah Ta'ala, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi misalnya ketika kita memahami dengan Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan surah, ketika ada keraguan dalam memahami sebuah ayat atau surah dalam Al-Quran, maka kita dapat menghilangkan keraguan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang kita pahami misalnya tentang suatu surah, suatu ayat, cocok dengan sifat Rahman dan Rahim Allah Ta'ala, maka itu anggaplah pemahaman itu kita benar. Karena ayat Al-Quran tidak berubah, pemahaman kita aja yang berbeda-beda. Tergantung tingkat keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Lalu, kalau misalnya kita memahami suatu ayat atau suatu surah bertentangan dengan sifat Rahman dan Rahim Allah Ta'ala, maka berarti pemahaman kita itu salah. Seperti itu. Jadi dengan demikian surah itu merupakan penjelasan dari Bismillah, dan Bismillah jadi kunci bagi arti dan maksud tiap surah. Jadi insya Allah dengan bantuan keduanya ini Bismillahirrahmanirrahim lalu ditambah dengan surah untuk penjelasan, maka insya Allah kita bisa mengambil pemahaman yang sahih atau benar. Bisa contohnya seperti ini ya, Ibu dan adik-adik sering mendengar di MTA ayat Al-Quran, maka Muhammadun aba ahadim mirijalikum walaki rasulillahi wa khataman nabiyyin. Jadi yang artinya Muhammad bukanlah bapak salah seorang dari kalian, akan tetapi dia adalah seorang rasul wa khataman nabiyyin dan khataman nabiyyin. Ada pemahaman, beberapa pemahaman bahwa khataman nabiyyin itu nabi penutup. Tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad, seperti itu pemahaman seperti itu. Nah, kita cocokkan dengan sifat Rahman dan Rahim Allah Ta'ala. Dalam sholat, tiap sholat wajib atau sholat sunnah kita baca Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang Engkau telah beri nikmat atas mereka. Nikmat apa saja? Nikmat terbesar di dalam Al-Quran itu ada 4 macam. Mulai dari nabi yang paling tinggi, lalu sidik, lalu syahid, dan soleh. Nah, nikmat yang paling tinggi adalah nabi. Ketika kita mengatakan memahami khotaman nabiin sebagai nabi terakhir, maka kita secara tidak langsung memutus rahmat rahim dari Allah Ta'ala. Karena rahim Allah Ta'ala mengabulkan doa kita, Rahman Allah Ta'ala mengabulkan doa kita, yaitu an'am ta'alaim, nikmat yang telah Engkau beri nikmat kepada umat sebelum kami, ya, yaitu nikmat kenabian. Jadi berarti pemahaman kita kalau khotaman nabiin sebagai nabi penutup berarti tidak cocok dengan sifat Rahman dan Rahim Allah Ta'ala, berarti pemahaman kita salah. Yang benar adalah khotaman nabiin adalah nabi yang sempurna, seperti itu. Itu hanya contoh kecil saja ya Ibu-ibu dan adik-adik. Baik, selanjutnya kita masuk kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang artinya Alhamdulillah. Hamdu itu artinya pujian yang mengandung arti ikrar, kebajikan, perasaan tertarik, serta penghargaan atas keindahan sesuatu yang indah. Molek, cantik, dan jumbang. Jumbang ini saya cari-cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu merupakan kata dari Minangkabau, artinya tampan, indah, yang hampir sama dengan indah, molek, cantik, seperti itu. Lalu alhamdulillahi, li itu bagi, lillahi bagi Allah. Robbi, Rob artinya menjadikan sesuatu, kemudian menyampaikannya ke tingkat kesempurnaan dengan berangsur-angsur, bertahap. Lalu Rob juga artinya mendidik. Nah, kata tarbiyat, ibu kita seringnya tarbiyat. Taklim tarbiyat, program tarbiyat, ada sekretaris tarbiyat. Tarbiyat itu asal katanya dari Rob, ibu dan adik-adik, mendidik. Mendidik secara bertahap, sedikit demi sedikit, dari tingkat paling rendah sampai mencapai tingkat yang tinggi, gitu. Rob artinya. Juga Rob itu mempunyai arti penghulu yang ditaati dan muslih atau pembaharu yang memperbaiki. Dan al-alamin, alamin itu jamak, bentuk jamak dari alam. Jadi artinya semua makhluk yang ada di alam, yang ada di bumi ini, yang di dunia ini yang diciptakan oleh Allah, termasuk matahari dan lain-lain, itu dinamai alam. Oleh karena itu alam juga dinamakan sebagai makhluk ciptaan.
Seperti itu. Nah, tadi alhamdu, kenapa di sini alhamdu bukan ahmaduhu, ahmadullah misalnya kan gitu ya. Ahmadullah itu artinya saya memuji Allah. Kalau alhamdu segala puji bagi Allah. Jadi kenapa alhamdulillah? Karena kalau ahmadu manusia hanya memuji Allah karena ilmunya. Ilmu manusia kan terbatas. Kalau kita pakai alhamdu, di sini redaksinya alhamdu, maka artinya tidak hanya pujian yang diketahui manusia saja yang bisa diberikan kepada Allah, yang kita tidak tahu pun akan sampai kepada Allah, yang menjadi hak Allah. Jadi Allah itu berhak dipuji setiap saat terlepas dari pengetahuan manusia kita yang tidak sempurna. Makanya Masya Allah, luar biasa, redaksi ini dari Allah Ta'ala, Al-Quran dari Allah Ta'ala, bukan buatan manusia, karena begitu dalam hikmahnya dan maknanya. Nah, dari surah ayat Alhamdulillahirabbil alamin ini ada 10 penjelasan tentang maksud dari ayat ini. Ya, yang pertama, Khalik dari dunia, ya, yaitu merupakan pencipta dari seluruh dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu Allah itu suci murni dari segala kekurangan. Alhamdulillah, segala puji. Otomatis tidak ada kekurangan. Suci dari segala kekurangan. Dan memiliki segala keindahan. Itu makna penjelasan maksud dari ayat ini yang pertama. Ini menjelaskan. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ingatan kita langsung Allah Maha Suci. Tidak ada kekurangan sedikit pun dan yang memiliki segala keindahan hanya Allah. Seperti itu. Maksudnya kita mempelajari tafsir ini seperti itu ya. Lalu yang kedua, penjelasan yang kedua adalah Allah itu mengetahui benar hakikat segala makhluk. Jadi apapun selain daripada Allah, tidak ada seorang pun yang mengetahui keadaan sesuatu dengan sebenar-benar. Ini terbukti dengan ketika zaman dulu ya, sebelum ada kompor, sebelum ditemukan handphone, sebelum itu semua kita ibu-ibu dan adik-adik bisa melihat kita berkembang, manusia, akalnya, peradabannya, segala fasilitas dan yang dimiliki kita sekarang ini semua berkembang dan masih terus dalam penelitian berbagai benda sekecil apapun gitu, para ilmuwan sampai menemukan masih ada lagi, ternyata masih ada lagi. Itu membuktikan bahwa pengetahuan kita sangat terbatas dan yang maha mengetahui yang menciptakan semua itu Allah. Masya Allah, luar biasa, Allahu Akbar, menciptakan hal yang sekecil-kecilnya. Kita tidak bisa melihat. Masih terus meneliti ini ilmuwan kita, ilmuwan manusia ya. Tak sampai kapan. Karena pasti akan banyak yang belum kita tahu, belum kita gali dari ciptaan Allah Ta'ala. Itulah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya bagi Allah yang memelihara seluruh alam. Selanjutnya yang ketiga, penjelasan maksud dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin yang ketiga, Allah Ta'ala itu mempunyai pujian yang kamil. Kamil itu artinya yang sempurna. Apabila dia itu Rob, pemelihara dari seluruh alam. Kalau dia bukan Rob atau pemelihara dari semesta alam, maka dia tidak pula dapat memiliki pujian yang sempurna. Nah, sebagaimana peraturan jasmani sudah diatur sedemikian rupa ya, ada maka rohani pun juga butuh diatur seperti itu. Ada peraturan rohani. Nah, Allah tidak menginginkan sebuah negeri atau suatu bangsa yang tidak ada kebagian bahan buat kemajuan rohaninya. Salah satu bahan untuk kemajuan rohani manusia adalah adanya wahyu yang turun terus-menerus membimbing Allah Ta'ala melewat utusan-utusannya, melewat orang-orang pilihannya. Jadi jika ada wahyu khusus datang atau ilham kepada suatu bangsa, maka bangsa lain pun akan menerima ilham yang seperti itu, misalnya seperti Nabi Isa alaihissalam saat itu khusus didatangkan untuk kaum Bani Israel. Dari tempat lain ada nabi lain. Kan jumlah nabi 124.000 ya, yang 25 nabi itu ada yang ada di Al-Qur'an. 124.000 mungkin pada saat itu ada di mana. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan jika pada satu waktu hanya ada satu wahyu, satu sosok yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala untuk menerima wahyu, untuk kerohanian, maka harusnya dia berlaku untuk seluruh dunia. Dan ini sudah terjadi pada masa ini, yaitu perkembangan kerohanian manusia secara syariat sudah sempurna di dalam Al-Quran, sudah sempurna dalam wujud Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Baik, penjelasan selanjutnya.
Yang keempat dari Alhamdulillahirabbil alamin, segala kepintaran atau kesempurnaan yang ada dalam manusia itu ternyata itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Ibu-ibu dan adik-adik semua yang pintar-pintar, yang cantik-cantik, yang solehah-solehah, kita bisa seperti ini sekarang semua karena karunia dan anugerah dari Allah. Bukan karena usaha kita pribadi. Seperti itu. Jadi apapun perbuatan baik yang kita kerjakan, pujiannya sebenarnya harusnya kembali kepada Allah Ta'ala. Gitu. Jadi alangkah naifnya, alangkah meruginya, pikir kita kalau dalam bahasa Manado makang puji. Makang puji itu GR ya Bu ya, dipuji. Dipuji sana, dipuji sini karena mungkin kita cantik, mungkin pandai, mungkin hartanya banyak, berkorban besar, kita dipuji. Nah, hati-hati. Kalau kita dipuji kan kita sering menyebut alhamdulillahirabbil alamin. Sebutkan itu. Segala pujian tuh berhaknya Allah. Kembalinya ke Allah. Saya tidak bisa apa, tidak pantas untuk dipuji. Harusnya seperti itu. Lalu yang kelima, penjelasan maksud dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin adalah ini dikaitkan dengan sifat rububiyat alamin. Rububiyat alamin itu pemeliharaan alam, seluruh makhluk ciptaan Allah. Adalah sebagai syarat bahwa manusia itu akan merasa gembira bila sifat Rabbul Alamin dari Allah Ta'ala itu nampak zahir dan nyata. Jadi jika ada seorang yang gembira karena keuntungan sendiri, sedangkan bencana kekacauan di dunia itu ada, tidak jadi perhatian, dia tidak ikut sedih, tidak ikut susah melihat saudaranya, tetangganya, atau saudaranya, atau bahkan negara lain berperang, kesulitan makan, dan yang lain-lain, berarti dia tidak paham sedikit juga tentang pelajaran Islam. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, satu Allah. Tapi Rabbil Alamin, Tuhan Allah tetap memperhatikan seluruh alam, memberikan kasih sayangnya kepada seluruh alam. Ini yang harus kita contoh. Makanya ketika kita senang, lingkungan kita harus senang. Kita harus memperhatikan kebahagiaan orang lain, tetangga, saudara, dan yang lain-lain. Maksudnya seperti itu ya di sini, Ibu dan adik-adik. Lalu yang keenam, penjelasan maksud dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin adalah bahwa selain dari Allah Ta'ala segala benda itu membutuhkan rububiyat. Rububiyat itu artinya tumbuh, perkembangan, asupan, dan didikan dari Allah Ta'ala. Yani seluruhnya adalah di bawah hukum evolusi. Ya, evolusi tidak seperti evolusi Darwin ya Ibu-ibu dan adik-adik yang seperti dipahami kita pada umumnya sekarang. Evolusi ini artinya segala sesuatu berproses, bertahap. Jadi tidak ada sebuah benda di atas dunia ini sama permulaan dan kesudahan akhirnya. Pasti akan berbeda. Hanya Allah yang tidak akan pernah berubah gitu. Nah, lalu yang ketujuh, diketahui bahwa evolusi terdapat berbagai waktu dan bermacam-macam tingkatan. Karena Rob artinya menumbuhkan sesuatu sedikit demi sedikit hingga sempurnanya. Contohnya misalnya ya kita yang dikatakan evolusi itu atau sifat Rob Allah Ta'ala misalnya kepada sosok manusia deh. Sebelum kita lahir, kita ada dalam perut ibu, rahim seorang ibu dalam bentuk janin. Lalu lahir, berkembang menjadi bayi, lalu berkembang menjadi batita, balita, lalu anak, remaja, dewasa, dan kembali kita lansia. Lansia akhirnya kita meninggal dunia. Tubuh kita akan berbeda saat kita baru muncul di janin ibu dengan saat kita meninggal dunia pasti berbeda. Nah, seperti itu gambarannya. Itulah yang dimaksud sifat pertumbuhan perkembangan. Begitu juga tanaman padi, misalnya ditanam oleh seorang petani. Nah, ketika sudah ditanam, apabila petani tidak merawat padinya, bibitnya, maka tidak akan menghasilkan panen. Tapi bagi petani yang merawat dengan baik, akan tumbuh menjadi tinggi, buahnya banyak, akhirnya dipanen menjadi padi, lalu ditumbuk, akhirnya dimasak oleh kita di rumah menjadi nasi, kita makan, bentuk awal bibit padi dengan akhir berbeda. Dan petani yang baik itu akan menghasilkan panen dan hasil yang baik. Begitu juga Allah Ta'ala tuh diibaratkan petani yang merawat tanamannya. Jadi luar biasa Allah Ta'ala tuh menumbuhkan pertumbuhan kita, perkembangan manusia, semuanya. Tidak hanya makhluk hidup, hewan, tumbuhan. Ibu-ibu bayangkan hewan berapa macam? Ratusan ribuan jenis, belum tanaman, belum lagi dari fosil dari jutaan ratusan tahun yang lalu akan menjadi batu bara, akan menjadi minyak bumi yang kita bisa manfaatkan sekarang. Itu semua siapa yang mengatur? Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa. Kalau kita berpikir ke sana, kita akan kecil sekali, tidak ada arti apa-apa di pandangan Allah Ta'ala.
Baik, yang ke-8, maksud dari alhamdulillahirabbil alamin yang ke-8 adalah dengan adanya proses evolusi ini, bukannya kita jadi melemahkan atau menafikan wujud Allah Ta'ala, karena firman Allah, alhamdulillahirabbil alamin, yang menjadikan sesuatu secara bertahap. Jadi kita mentarbiyati anggota juga, Robbi itu memberikan tarbiyat juga bertahap, tidak ada yang instan. Anak-anak juga belajar menulis, belajar membaca, akhirnya bisa lulus perguruan tinggi, kan itu prosesnya bertahap. Ya, ibu-ibu dan adik-adik tahu semua. Jadi tidak membantah kepercayaan terhadap Allah Ta'ala, bahkan menjelaskan bahwa dia itulah yang berhak dipuji. Karena begitu tertib, begitu runtun, pemeliharaan beliau, pertumbuhan yang Allah siapkan buat kita, perkembangan manusia, semua makhluk sedikit demi sedikit, itu luar biasa indah, ibu-ibu kalau dan adik-adik kalau pelajari sedikit bagaimana sebulir kacang hijau bisa menjadi toge yang sederhana saja, dan yang lainnya seekor katak, yang semuanya. Itu juga sebabnya maka bersama Rabbul Alamin didahului dengan Alhamdulillah. Jadi kita memuji Allah dulu, baru Allah nih yang menguasai semuanya. Oh ya, berarti Allah yang harus kita puji. Nggak ada yang, karena semuanya ini berjalan dengan tertib, dengan teratur, perkembangan, pertumbuhan semuanya luar biasa indah, itu karena alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah, pujilah Allah. Allah yang melakukan semuanya seperti itu. Lalu yang ke-9, dalam ayat ini ada satu isyarat bahwa sebenarnya manusia itu dijadikan untuk kemajuan yang tidak terhingga. Karena Allah berfirman, segala puji bagi Allah Ta'ala. Yaitu dia menuntun segala makhluk yang beragam macamnya ini dari yang tingkat lemah, rendah, menjadi sempurna dan tinggi. Begitu juga dalam kerohanian, manusia tahap awal seperti apa. Ada kesempurnaan kerohanian tercapai pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tingkat syariat juga sempurna pada Al-Quran Nul Karim. Sedangkan penyataan ini tidak akan dibenarkan bila tidak diakui adanya tingkat dan derajat yang tinggi dari sesuatu, atau tingkat derajat yang sudah dicapai. Dalam hal ini berarti sudah ada Al-Quran, sudah ada Nabi Muhammad SAW, bahwa terbukti sifat Rabbul Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin itu sudah terbukti seperti itu. Masya Allah, luas sekali ya ibu-ibu dan adik-adik, luar biasa kandungan tafsir dari Al-Fatihah ini. Ini baru ayat kedua. Yang ke-10, pembahasan penjelasan dari Alhamdulillahirabbil alamin yang ke-10. Yang terakhir ini, Al-Fatihah ini kan merupakan surah yang pertama dan sebagai intisari dari tujuan Al-Quran Karim dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, adalah menyatakan bahwa pujian yang paling sempurna itu hanya untuk Allah. Sekarang pun dimulai karena Islam sebagai mazhar kamil, mazhar itu perwujudan kamil yang sempurna dari sifat Rabbul Alamin, maka datangnya untuk seluruh dunia. Jadi persatuan dan keharmonisan alam jasmani sekarang juga sudah dipersatukan pula alam rohani dalam wujud Nabi Muhammad SAW, dalam wujud Islam. Ada yang dituntunannya itu Al-Quranul Karim, seperti itu. Ini alhamdulillah ayat kedua sudah selesai kita bahas. Lalu Ar-Rahmanir-Rahim, ayat yang ketiga. Artinya Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ibu-ibu dan adik-adik sekalian, di dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim itu diulang 2 kali ya. Di ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dan di ayat kedua, di ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Di ayat pertama, fungsi di ayat pertama, fungsi dari Ar-Rahmanir-Rahim itu sebagai kunci bagi arti dan makna surah. Jadi hanya fungsinya sebagai kuncinya untuk membuka, bisa kita membedah atau menggali apa isi dari surah yang mengikutinya. Nah, sedangkan apabila di ayat ini, di ayat ketiga, Rahmanir-Rahim itu memiliki tujuan tambahan. Jadi gunanya itu sebagai penghubung antara sifat Rabbul Alamin dan sifat Maliki Yaumiddin. Ya, Rabbul Alamin adalah Tuhan yang memelihara semua alam, yang mengembangkan, yang menjadikan seluruh alam. Lalu ada sifat Ar-Rahmanir-Rahim. Dari Ar-Rahman, Allah menyediakan segala sesuatu untuk kebutuhan manusia dan memberikan kemampuan manusia untuk mengembangkan diri dan rohaninya. Lalu ada sifat Ar-Rahim, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia.
Dan dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, selanjutnya Ar-Rahmani. Bawah lagi Ar-Rahmani. Allah Ta'ala itu next neng Allah Ta'ala itu Rahman, yaitu bagi tiap-tiap benda dijadikannya bahan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi segala bahan untuk kemajuan disediakan oleh Allah Ta'ala, manusia, hewan, tumbuhan, benda beku, dalam hal ini maksudnya benda tidak bernyawa ya, benda mati, kesemuanya itu menerima kesan dan pengaruh dari suasana sekitarnya. Jadi merupakan menerima bahan-bahan bagi perwujudannya untuk kesempurnaannya. Jadi semua Allah Ta'ala sudah siapkan. Jadi Ar-Rahman, Rahman adalah sifat yang tidak pernah dipakai untuk wujud yang lain, karena wujud yang lain tidak bisa menyediakan semua sarana kebutuhan yang ada. Kan hanya Allah Ta'ala yang bisa menyediakan semuanya. Maka Ar-Rahman hanya ada pada sifat Rahman hanya ada pada Allah Ta'ala. Lalu Ar-Rahim artinya bila sesuatu makhluk telah menunaikan kewajiban, telah menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, maka dia akan dihargai. Jadi dia akan diberi karunia yang khas, kepadanya akan diberi harapan untuk kemajuan yang lebih tinggi. Di sifat Ar-Rahim ini menunjukkan bahwa amal yang terbatas tidak akan diberi balasan yang tidak terbatas. Selanjutnya selanjutnya. Nah, ini ibu-ibu dan adik-adik perhatikan, ini sangat penting buat kita. Rohim yang sering diulangi itu bukan artinya bahwa suatu perbuatan baik akan diganjar berkali-kali. Jadi misalnya kita berbuat satu kebaikan, ganjarannya 2, 3, 4, 5. Nah ini harus kita luruskan pemahaman kita. Masya Allah, Alhamdulillah kita membedah tafsir Al-Fatihah ini jadi paham. Maksudnya ialah seseorang yang tahu tentang hakikat suatu amal kebaikan, dia akan berkali-kali mengerjakan perbuatan baik itu. Atau minimal dia sekurang-kurangnya di dalam hatinya ada niat untuk berulang-ulang mengerjakan kebaikan itu. Jadi tiap kali dia menerima ganjaran, maka akan bertambah tenaganya untuk mengerjakan amal baik itu. Dan keinginan untuk mengerjakannya secara berulang-ulang. Sehingga kalau kita mengerjakan kebaikan lagi berulang-ulang, itulah yang menyebabkan Allah Ta'ala merahiminya lagi, memberikan ganjarannya lagi. Dan keinginan seorang mukmin mengerjakannya jadi bertambah lagi dan menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Jadi dengan demikian rahim itu akan datang turun berkali-kali. Bukan datang karena kita sekali mengerjakan kebaikan lalu rahim Allah datang 1, 2, 3, 4, tidak seperti itu. Jadi kita mengerjakan suatu kebaikan sekali, rahim Allah Ta'ala datang. Kita merasakan rahimnya Allah Ta'ala. Akhirnya tumbuh semangat dalam kita mengerjakan kebaikan itu lagi. Akhirnya Allah ganjar lagi dengan sifat rahim Allah kebaikan kita berbuat kebaikan lagi. Dan begitu seterusnya. Inilah maka dikatakan ganjaran seperti seolah-olah rahim Allah Ta'ala itu sebagai ganjaran atas amal kita yang sudah lalu, tapi bisa juga sebagai benih untuk amal yang akan datang. Jadi selanjutnya, dan jadi di dalam Islam itu Allah Ta'ala itu bersifat Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu berarti surga pun, alam sesudah kehidupan dunia ini, itu merupakan suatu alam juga. Nah, kalau Rabbul Alamin, Allah akan memelihara alam itu. Jadi surga atau alam setelah dunia ini, setelah kita meninggalkan dunia, akan dipelihara oleh Allah Ta'ala, akan berlangsung selamanya, akan dijaga dengan sifat Rabbul Alamin tadi. Nah, di sana pun akan ada kemajuan. Jadi kalau tidak ada kemajuan dan tidak ada alam itu seperti pemahaman orang Hindu bahwa setelah kita meninggal kita tidak ada keinginan berbuat apa-apa, berhenti begitu saja. Nah, itu tidak benar pemahaman seperti itu. Dan bila manusia di sana terus maju, maka sudah tentu takwa dan cintanya terhadap Tuhan pun akan bertambah pula. Dan bila ada tambahan dan kemajuan dalam hal ini, maka sifat rahim Allah Ta'ala pun akan turun kembali kepada orang tersebut. Dan bila rahim dan amal terus saja bergantian, maka jangka waktu kebebasan tidak akan terbatas. Jadi perbedaan amal di dunia dan amal di akhirat hanya, kalau di dunia nih ibu-ibu dan adik-adik, kita bisa tergelincir, kita bisa tertinggal. Tapi bisa maju juga. Sedangkan di akhirat nanti, ketika kita melakukan amal, di sana hanya ada kemajuan saja.
kita tidak akan tergelincir, kita akan ada tertinggal. Jadi yang akan ada di akhirat atau di alam setelah kita meninggalkan dunia ini, baik di surga, itu akan kemajuan terus. Alamnya di sana kita akan mengampatkan kemajuan, tidak akan pernah tertinggal seperti di dunia. Misalnya kita tergelincir, kita lalai, kalau di alam setelah dunia ini tidak akan seperti itu. Itulah mana kenapa Ar-Rahim itu lebih banyak karunia-karunia di akhirat gitu, bukan di dunia. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya ini ada perbedaan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita kumpulkan supaya ibu-ibu dan adik-adik lebih jelas ya membacanya diringkas seperti itu. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, Ar-Rahman itu artinya Maha Pemurah. Insya Allah tahu semua, Ar-Rahim adalah Maha Penyayang. Lalu Ar-Rahman dalam wazan atau pola bahasa Arab ini fa'lan. Rahmanun fa'lanun. Kalau Ar-Rahim wazannya itu fa'ilun. Seperti itu. Nah, kalau wazan fa'lan itu maknanya itu keadaan penuh dan keluasan. Seperti halnya sifat Ar-Rahman ya. Kalau dalam wazan fa'il itu menunjukkan arti ulangan dan pemberian ganjaran dengan kemurahan hati kepada siapa-siapa yang berhak menerimanya. Lalu Ar-Rahman itu yang keempat menunjukkan kasih sayang meliputi alam semesta, perbedaannya. Sedangkan Ar-Rahim berarti kasih sayang yang ruang lingkupnya terbatas, tetapi berulang-ulang ditampakkan seperti kita sudah bahas tadi. Lalu perbedaan yang kelima, Ar-Rahman itu zat yang menampakkan kasih sayang dengan cuma-cuma dan meluas kepada semua makhluk tanpa mempertimbangkan usaha atau amal. Contohnya, kita memperoleh oksigen, kita memperoleh sinar matahari, sama semua manusia di bumi memperoleh haknya seperti itu. Jadi tanpa kita usaha oksigen kita dapat, tanpa kita usaha sinar matahari kita dapat seperti itu. Dan yang lalu perbedaannya dengan Ar-Rahim adalah zat yang menampakkan kasih sayang sebagai imbalan atas amal perbuatan manusia, tetapi menampakkannya dengan murah dan berulang-ulang. Ini kalau ketika sudah berbuat kebaikan manusia, seorang manusia, misalnya seorang ayah bekerja mencari nafkah, maka sifat rahim Allah Ta'ala, sang ayah itu akan mendapatkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya karena dia bekerja. Kalau dia tidak bekerja, tidak akan mendapatkan biaya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti itu contoh sederhananya. Perbedaan yang selanjutnya, yang keenam, Ar-Rahman itu hanya dipakai untuk Allah Ta'ala saja. Tadi sudah kita bahas, sedangkan Ar-Rahim dipakai pula untuk manusia. Lalu Ar-Rahman yang ketujuh tidak hanya meliputi orang-orang mukmin dan kafir saja, tapi juga seluruh makhluk. Sedangkan Ar-Rahim hanya tertuju pada orang-orang yang beriman saja, artinya orang berbuat kebaikan saja. Kedelapan perbedaannya, sifat Ar-Rahman umumnya bertalian dengan kehidupan di dunia ini. Sedangkan Ar-Rahim umumnya bertalian dengan kehidupan yang akan datang. Ini sudah kita bahas juga tadi. Lalu yang kesembilan, perbedaannya, karena dunia ini pada umumnya adalah dunia perbuatan, maka sifat Ar-Rahman Allah menganugerahi manusia alat dan bahan untuk melaksanakan pekerjaan dalam kehidupan di dunia ini. Sedangkan kalau Ar-Rahim, karena di alam akhirat, maka sifat Ar-Rahim itu mendatangkan hasil dalam kehidupan yang akan datang dengan cara yang istimewa. Lalu yang ke-10, perbedaan yang terakhir, Ar-Rahman itu pemberi karunia yang mendahului kelahiran kita. Jadi sebelum kita lahir, sifat Ar-Rahman Allah itu sudah ada di dunia ini. Dan sedangkan Ar-Rahim itu pemberi nikmat-nikmat yang mengikuti amal perbuatan kita sebagai ganjaran. Baik, kita sudah selesai materi pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya mengakhiri, ada satu firman Allah Ta'ala, ya ibu-ibu dan adik-adik semua, bunyinya waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang artinya orang-orang yang berusaha bertemu dengan kami pasti akan memperlihatkan jalan kami kepada mereka. Jadi Allah Ta'ala itu begitu penyayang terhadap kita, ibu-ibu dan adik-adik semua, terhadap hambanya, sehingga sedikit saja kebaikan yang kita lakukan, maka Allah menganggapnya sebagai suatu jihad dan memberikan karunia-Nya. Jadi rahmaniatnya meliputi segala sesuatu, termasuk sekecil apapun perbuatan kita, sehingga jihad para hamba pun menjadi mudah. Jadi Allah memudahkan jihad kita untuk berbuat baiknya. Mudah-mudahan dari pembahasan ini, tafsir 3 ayat pertama surah Al-Fatihah ini, kita bisa banyak
mendekatkan diri Allah Ta'ala, bisa lebih mengenal lagi wujud Allah Ta'ala sebagai bagaimana sih sosok Allah Ta'ala itu, sifat-sifatnya, apa apanya makhluknya, bagaimana cara mengatur semuanya. Allah Ta'ala luar biasa, Masya Allah. Kita tidak ada artinya apa-apa. Mari kita berjihad terus untuk mengenal Allah Ta'ala lebih baik lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk ibu-ibu semua dan adik-adik semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.